yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, dan kita telah menjalankan ibadah puasa yang ke-11 harinya, dan pada siang hari ini kita akan menjalankan ibadah puasa yang ke-12. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, pada kajian pagi hari ini kita akan membahas masalah iman merupakan landasan hidup yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ibnu Rahman Bukhari SAI. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, pengetahuan kita dalam kajian pada pagi hari ini. Dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan kita gantian, nanti akan dijelaskan, dan mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya sesuai dengan tema yang dibahas pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat terbesar dalam kehidupan kita di saat Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, diberikan kita sehat walafiat, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di saat barangkali banyak saudara-saudara kita yang masih diuji oleh Allah berupa penyakit, yang tidak bisa berkumpul bersama keluarganya di ruang isolasi sendirian, ditemenin sama tabung oksigen, ya, yang jadi teman bicaranya selang-selang infus. Tapi alhamdulillah hari ini Allah berikan kita sehat walafiat, bisa melaksanakan sampai insya Allah ke hari yang ke-12 ini bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala amaliyah kita bisa menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan hari ini, kita i'tikaf hari ini sambil menggali apa-apa yang ada di dalam ajaran Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah kualitas iman kita, kualitas amal kita, yang bisa meningkatkan segala aktivitas makin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi tema besarnya sudah disampaikan, tapi insya Allah subjudulnya kita akan mengkaji salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis tentang 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang menghapuskan dosa, dan 3 perkara hal yang bisa meninggikan derajat kita. Insya Allah ya. Untuk itu kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Thalathun muhlikat wa thalathun munajjiyat wa thalathun kaffarat wa thalathun darajat." Ada 3 yang menyelamatkan, kata Nabi, 3 penghapus dosa, termasuk juga 3 yang meninggikan derajat kita. Apa saja hal-hal yang ada di dalam hadis Nabawi ini, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Ya. 3 hal yang membinasakan. Fa'ammal muhlikat, dan adapun hal yang membinasakan adalah fasyuhun muta'un, adalah kikir yang ditaati, wahawan muttaba'un, termasuk hawa nafsu yang diperturutkan, wa i'jabul mar'i binafsihi, termasuk juga sifat ujub, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, kita akan bahas yang pertama adalah asyuhu. Ya, kata asyuhu ini, kata Abdullah ibn Amr, ya, beliau menyebutkan asyuhu asyaddu minal bukhl. Ternyata asyuhu ini, sifat asyuh, lebih besar dampak kerusakannya daripada al-bukhl. Ya, di mana asy-syahih, yang namanya sifat asyuh itu adalah yashihu ala ma fi yadayhi fayahbisu. Adalah mereka yang ambisi terhadap harta dan kekuasaan. Wa yashihu ala ma fi aidin nas hatta ya'khudha, dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara zalim dan permusuhan. Wa innal bakhil, dan adapun bakhil, ala ma fi yadayhi, itu adalah sifat menahan diri dari mengeluarkan harta yang dia miliki. Jadi yang namanya asyuh ini lebih buruk ketimbang sifat bakhil. Udah pelit, medit, ya, pengen merampas hak orang lain. Ya, padahal itu bukan haknya. Nah, sifat asyuh ini sudah menjadi penyakit di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ketika seorang meninggal dunia, dia tinggalkan bande, antum lihat tuh ahli waris kayak apa itu. Ya, sifat serakahnya. Udah bakhil, ya, dia menimbulkan permusuhan, ya, dia mau mengambil harta orang lain secara zalim. Namanya keserakahan. Jadi asyuh ini dampaknya luar biasa ketimbang orang bakhil. Kalau bakhil itu cuma nahan harta, dia nggak mau keluarin duitnya. Jalan itu ke satu tempat, ya, masuk restoran, ya, mau bayar aja, orang bakhil, dompetnya rapet. Kenapa? Banyak lemnya dompetnya. Nggak bisa dibuka, nyabut duit aja susah. Ya, tapi yang namanya sifat asyuh ini, sudah bakhil, medit, dia punya keinginan untuk apa? Mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara zalim dan permusuhan, dia gila harta dan kekuasaan tuh. Ya, karenanya juga disebutkan di dalam hadis yang lain, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hursil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Kalau ada 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas, dia berlari menuju seekor kambing. Apa yang terjadi? Ya, kambing dicabik-cabik, rusaklah tuh pada badan si kambing itu. Alenya copot, badannya copot, berdarah, ya. Itu ternyata tidak lebih besar kerusakannya. Kalau antum melihat kambing dicabik-cabik serigala, ya, kita ngelihatnya serem banget gitu. Tuh bayangin kalau diri kita digituin sama serigala tuh. Ternyata kerusakan yang dialami sama si kambing ini tidak lebih besar dibandingkan dengan rusaknya agama seseorang yang ditimbulkan akibat apa? Ambisi terhadap harta dan kehormatan. Jadi rusak agama orang. Ya, rusak kehormatan dirinya kalau dia sampai gila harta. Dan itu sudah menjangkiti hati-hatinya kaum muslimin. Ya, rebutan harta warisan, hilang rasa kasih sayang di antara saudaranya, padahal adik abang pernah nyusuk di dada emak yang sama. Ya, kenapa kok sampai berselisih ribut? Karena ada sifat asyuh ini. Ya. Nah, ditambah lagi sebagaimana Abdullah ibn Amr, beliau meriwayatkan Rasulullah pernah menyampaikan khutbahnya. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, iyyakum wasyuh. Berhati-hatilah kalian, kata Nabi,
terhadap asyuh ini. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Ya, karena ternyata sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena disebabkan oleh sifat asyuh ini. Apa salah satu sifat asyuh ini? Amarahum bil bukhli fabakhilu. Ya, orang yang punya sifat asyuh ini ngajak ya orang lain untuk berlaku bakhil. Maka orang ikutin dia jadi pelit. Wa amarahum bil qati'ah faqata'u. Dan bahkan dia mengajak memutuskan tali silaturahim, maka mereka mau saja memutuskan tali silaturahim. Ya, wa amarahum bil fujur fafajaru. Dan dia mengajak mereka untuk melakukan dosa, maka mereka melakukan dosa. Jadi ternyata ini hal yang membinasakan. Ya, sifat asyuh ini sudah mendera di rumah tangganya kaum muslimin, manakala orang gila terhadap harta dan kehormatan dunia. Ya, orang sudah bakhil ngajakin orang bakhil, ya diajak juga memutuskan tali silaturahim, mereka dibuatlah dua kubu gitu kira-kira. Ya, kalau ada saudara 5 gitu, tiba-tiba yang 2 ini ya kena penyakit asyuh, ya maka putuslah tali silaturahim di situ. Ya, kezalimannya muncul, ya. Yang terjadi hal ini termasuk hal yang membinasakan. Ittaqu asyuh. Hindari asyuh ini. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya, di mana sifat asyuh itu menyebabkan kebinasaan kepada orang-orang sebelum kalian, ya bahkan membawa mereka untuk menumpahkan darah, ya dan menghalalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk mereka. Antum harus ingetin keluarga ini. Ya, jangan sampai sepeninggal orang tua, anak saling bunuh-bunuhan. Ya, anak saling berani menentang aturan Allah Subhanahu wa taala gara-gara keserakahan terhadap harta dunia itu. Bagi warisan bukan kejahatan, itu ibadah. Ya, kalau ibadah hasilnya adalah pahala kebaikan. Kenapa sampai ke orang tidak mau membagi harta warisan? Karena yang tampak di hadapan kita banyak orang-orang berselisih karena sifat asyuh ini. Ya, kalau udah serakah, kelar urusannya semua. Ya, kelar persaudaraan, ya. Udah enggak ada tuh hubungan tali silaturahim karena sifat asyuh ini. Ya, lebih dahsyat ketimbang sifat bakhil yang ada pada diri seseorang ini. Nah, kemudian juga termasuk ini. Dia punya ambisi terhadap kehormatan dunia. Ya, dicari-cari jabatan sama dia itu. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap sebuah kepemimpinan. Padahal ya pada hari kiamat nanti orang yang nyari-nyari jabatan nyesel. Kenapa? Ya dengan jabatannya dihinakannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sunnah dalam mengangkat seorang pemimpin, jangan yang berambisi terhadap kekuasaan, bahaya sudah. Ya, cari orang-orang yang tidak mau ya menduduki satu jabatan tertentu, insyaallah aman. Ya, nah ini salah satu sifat asyuh ini, segala macam usaha dia lakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak orang berambisi, padahal nanti dia menjadi orang yang paling menyesal kenapa dulu mau-maunya ya dia cari jabatan didapat, ternyata menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hawa nafsu yang dituruti itu. Setiap kita punya keinginan terhadap sesuatu, betul? Ya, punya hawa nafsu kita, pengen sesuatu yang ada di hadapan mata kita. Ya, pada dasarnya manusia di dalam Islam boleh saja dia memenuhi segala bentuk keinginannya selama keinginan itu tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan dalam kehidupan kita. Orang punya keinginan boleh ya selama dia tidak melanggar aturan-aturan syariat. Ya, tapi yang jadi masalah ya banyak orang-orang memperturutkan hawa nafsu sehingga kebenaran menjadi hilang. Ya, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena kamu ingin menyimpang daripada sebuah kebenaran. Berhati-hati kalian, kata Nabi, ya, kalau dulu orang punya keyakinan bahwa agama ini mendorong hawa nafsu, ya, mengendalikan hawa nafsu seseorang. Orang mau melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, agama
melarangnya. Diatur hawa nafsu kita. Tapi satu masa berhati-hatilah kalian, ada masa di mana hawa nafsu menuntun pada kebenaran. Orang cari kebenaran itu karena hawa nafsunya. Orang melihat satu perbuatan, tidak melihat mengukur karena agamanya. Padahal agama menjadi tolok ukur seseorang untuk menilai satu perbuatan benar atau salah. Tapi ketika dia melakukan satu perbuatan yang menurut dia itu benar, yang menurut hawa nafsunya itu adalah baik, ya dia tidak memperdulikan bagaimana aturan-aturan agama itu, termasuk barangkali perilaku dia termasuk yang diharamkan dalam Islam, ya karena hawa nafsunya itu ternyata malah menunjukkan pada kebenaran. Maksudnya bagaimana? Kebenaran yang dirasa oleh seseorang karena rasa-rasa pribadi manusia. Padahal kita ini kan nggak bisa kalau pakai perasaan manusia. Makanya manusia nggak bisa menentukan hukum sendiri. Ya manusia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Kenapa? Secara fitrah manusia, ya untuk ukuran rasa lidah saja kita berbeda-beda. Ada yang sukanya macam-macam kan? Ya, sukanya pedas, sukanya manis, sukanya yang asam-asam, ya, yang suka yang pahit-pahit begitu kira-kira. Ya, setiap kita punya rasa yang berbeda. Nah, ketika kita melakukan satu perbuatan, agama tak lagi menjadi ukuran untuk menilai satu perbuatan apakah itu benar, apakah itu salah, sementara hawa nafsunya yang menentukan. Ya, maka seringkali kita melihat hal-hal yang dilarang agama justru menjadi tuntunan. Ya, hal-hal yang dilarang agama justru menjadi patokan. Ya, padahal secara umum orang awam saja paham bahwa kebijakan yang diambilnya misalnya itu nyata-nyata telah melanggar aturan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hawa nafsu ini luar biasa. Ya, kalau ada orang memperturutkan hawa nafsu dia dengan tidak mengindahkan apa yang telah Allah atur dalam agama ini, maka ini hal yang bisa membinasakan kehidupan seseorang, bahkan bisa membinasakan satu negeri, membinasakan kehidupan peradaban manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, hal yang membinasakan adalah ujub. Orang kagum sama dirinya sendiri. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan apa? Tidak ada satu perkara yang lebih merusak amalan daripada perasaan ujub dan terlalu memandang jasa pada diri sendiri. Ya, kita nih manusia nggak bisa tuh melakukan hal sendirian. Ya, kita berkelompok, ini kebiasaan manusia, fitrahnya begitu. Ya, kalau ada orang ngerasa karena sesuatu, ya kesuksesan, ada kemajuan satu organisasi misalnya, merasa bahwa dia yang paling punya peran, dia yang paling punya jasa yang paling besar, ya merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Kalau seandainya saya nggak ada di situ, apa jadinya nih masjid? Ya kalau saya nggak mimpin nih, wah apa jadinya nih masjid? Hati-hati. Itu perasaan narsis itu. Ya perasaan ujub yang bisa membinasakan seseorang. Man ta'adhama fi nafsih waqtala fi misyatih laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Ini sifat sombong, sifat ujub, kagum terhadap apa yang ada pada diri sendiri. Ya, dimana kalau ada orang merasa benar sendiri, kagum sama ilmunya misalnya, ya orang lain salah, dia yang benar, ya dia yang paling nyunnah ketimbang yang lain. Maka sifat yang begini ini menutup ya segala bentuk nasihat, pengajaran dari orang lain. Ya orang yang punya sifat ujub ini tidak akan mau menerima nasihat daripada orang yang dianggap di bawah levelnya dia. Bahaya nih orang. Ya, ngerasa paling bener, paling nyunnah, paling sempurna ibadahnya, paling-paling dah. Ya. Yang lain pokoknya di bawah gua, gitu kan. Kalau ada orang menasehati sesuatu pada dirinya, mengajarkan sesuatu pada dirinya, sifat ujub itu menutup hidayah Allah. Jadi nggak peduli itu. Ya. Padahal yang dibicarakan adalah hal-hal yang memang menjadi khilaf para ulama. Ya, dia merasa salah satu khilaf itu diambil satu, dianggap itu benar, ternyata yang lain dianggap salah. Walhasil apa? Ketika dia terima informasi, tidak ya, atau sesuatu yang berbeda apa yang diamalkannya, karena sifat ujubnya itu menutup diri seseorang. Makanya hancurnya ukhuwah tuh begitu. Ya,
hancurnya persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ada orang-orang yang merasa benar sendiri. Apalagi yang orang merasa benar sendiri berkumpul menjadi satu kelompok, ada muncul namanya paham ashabiyah. Kalau sudah paham ashabiyah ini ada ta'assub. Dia merasa dirinya paling benar, ya. Yang lain dianggap salah, gitu kan? Nah, ini yang jadi masalah, ya. Yang bisa kemudian membinasakan, ya, membinasakan kehidupan dirinya termasuk kehidupan kaum muslimin. Nah, ini Rasulullah sudah sampaikan, ya, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama tadi sifat asyuh, yang kedua tadi bakhil, asyuh, apalagi hawa nafsu yang diperturutkan, yang ketiga ujub. Ingetin tuh, ya, ada kuis gak ntar tuh, ya, kalau ada kuis ada hadiahnya, sepeda harusnya, ya. Nah kemudian, ya, di dalam beberapa hadis juga diceritakan ini banyak sekali, ya, tentang kondisi, ya, di mana Rasulullah sampaikan begini. Yadharul Islam hatta takhtalifat tujar fil bahr. Islam itu akan unggul kata Nabi sehingga para pedagang akan berselisih di lautan. Wa hatta takhudul khailu fi sabilillah. Sehingga akan ada kuda yang bisa bicara di jalan Allah itu. Ya, kuda bisa ngomong. Binatang bisa ngomong, ya. Ini dibayangkan pada saat Islam ini unggul ini. Tsumma yadhharu qaumun, kemudian ada sekelompok orang yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Satu sama lain saling ngomong apa? Man aqra'u minna, emang ada yang paling gape bacanya ketimbang kita, katanya begitu nih sama kelompoknya, ya. Man a'lamu minna, emang ada orang yang paling alim ketimbang kita. Man afqahu minna, emang ada orang yang paling paham tentang Al-Quran selain kita, ya enggak, katanya mau kelompoknya, ya. Tsumma qala li ashabi, kemudian Nabi nanya sama sahabat-sahabatnya, hal fi ulaika min khair, apakah menurut kalian mereka itu ada kebaikan? Ya, apakah dalam diri mereka ada kebaikan? Qalu, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu perkara itu. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, ulaika minkum min hadhil ummah. Mereka itu kata Nabi muncul, ya, ada di antara umat ini kata Nabi. Ya, wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah nanti akan Allah persiapkan menjadi bahan bakarnya neraka tuh. Nah, ini kan, ya, membinasakan sifat ujub, merasa paling alim, merasa paling tinggi ilmunya, ya, menyalah-nyalahkan orang lain, gitu kan, terhadap perkara-perkara yang memang menjadi khilaf di tengah-tengah ulama. Apa yang terjadi? Ternyata keujuban dia itu, sifat i'jabnya itu, ya, sifat kagumnya terhadap dirinya sendiri, ini justru membinasakan dia, ya. Wa ulaika hum waqudun nar, nanti Allah persiapkan dia menjadi bahan bakarnya neraka. Ya, itu 3 hal yang membinasakan. Supaya nggak banyak-banyak, ya, pembahasannya, biar antum nggak lupa, ada pertanyaan satu aja, silakan. Masalah hal membinasakan ini, sebelum kita lanjutkan. Ada nggak? Ada nggak yang bertanya? Silakan. Kalau enggak kita lanjut. Belum. Lanjut dulu kan ya? Oh, belum panas. Masya Allah, kita panasin lagi. Ada 3 hal yang menyelamatkan. Wa ammal munajjiyat. Adapun hal yang menyelamatkan kata Nabi, fal adlu fil ghadab. Berlaku adil pada waktu marah, war ridha pada saat senang. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya, berlaku ekonomis di waktu fakir dan kaya. Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sembunyi dan terang-terangan tuh. Kita bahas satu-satu, ya. Jadi ada orang yang ketika Rasulullah sampaikan dalam satu hadis, laisa syadid bisur'ah. Ya, kekuatan orang itu bukanlah orang itu kalau dia menang bulat. Ya, orang yang kuat bukan orang yang menang ketika diberantem tuh, bukan. Ya, innamas syadid alladzi yamliku nafsah indal ghadab.
Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya pada saat dia marah. Ya, makanya hakim ketika memutuskan perkara, dia nggak boleh dalam keadaan marah. Ya, hakim tuh nggak boleh lagi marah, lagi emosi, dia putuskan perkara tuh nggak boleh. Ya, kenapa? Karena prinsip keadilan itu akan hilang. Ya, padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, hai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan kebencianmu pada satu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Ya, ini hal yang bisa menyelamatkan ketika seorang memutuskan perkara, ya tidak dalam keadaan marah. Ya, nyesel dia udah, gitu kan. Tapi kalau urusannya bercerai, ya urusannya fikih tentang at-talaq, ya kalau bahasa yang disampaikan adalah bahasa yang jelas, mau marah nggak marah, jatuh nggak cerainya? Jatuh nggak cerainya? Jatuh. Ya, dalam kondisi marah ataupun tidak marah, ya dia menjatuhkan talak dengan bahasa yang sharih, dengan bahasa yang jelas, bahkan ada niat maupun tidak. Kalau bahasanya jelas menceraikan bininya, jatuh dia hukum cerainya. Ya, marah yang ulama sampaikan yang tidak jatuh cerainya adalah marah yang sampai menghilangkan daya pikir seseorang. Ya, marahnya kesurupan. Ya, tuh laki kesal sama bininya kesurupan sambil marah-marah nyerain bininya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, keluar rumah. Ya, dasar bini kurang ajar, gue ceraiin loh. Nah, gila ini orang. Ya, kenapa? Dia marah sambil hilang daya pikirnya. Ya, yang disebutkan adalah bagaimana kita berlaku adil terhadap satu perkara, ya baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Kenapa? Jangan sampai kita memutuskan perkara dalam keadaan marah, yang muncul adalah penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berikutnya apa? Ada perilaku ekonomis. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang kalau dia belanja tuh, ya, ibu-ibu nih kasih duit melaki, ya, mereka nggak berlebihan tuh, ya, mereka nggak berlebihan, nggak pula pelit juga, karena badan ini perlu kita nafkahi. Ya, ada orang yang saking pelitnya itu badan tidak dinafkahi, itu nggak boleh juga, karena setiap kita punya kewajiban nafkah nafsiyah, butuh makanan yang bergizi, yang bervitamin, yang baik, halalan thayyiban. Ya, jangan karena alasan pelit, karena alasan pengen menghemat, tiba-tiba dikasih makannya merih-merih aja dah. Ya, pakai nasi sama garam aja udah. Ya, kita pengen kaya gitu, padahal hartanya ada. Ya, maka ini disebutkan apa? Yang menyelamatkan adalah orang ini mampu mengendalikan harta dia. Ya, pada saat dia kaya bagaimana, pada saat dia fakir bagaimana. Karena sementara orang hari ini ketika fenomena COVID-19 masih berkembang di antara kita, ada orang miskin bilang, ya Ustadz, ini bulan Ramadan, bulan bener-bener penuh ampunan. Ampunan gimana? Ampun, nggak ada duit katanya. Ampun, nggak ada makanan. Ya, ampun-ampunan udah orang sekarang. Ya, luar biasa. Ya, nah ini Masya Allah ketika kita menghadapi hal yang semacam itu, bagaimana kondisi kita? Jangan sampai kita nyesel pada saat kaya harta banyak, ya, kemudian kita sia-siakan pas miskin nyesel. Ya, jangan sampai, sehingga apa? Orang yang bisa selamat, kata Nabi, yang punya sifat apa? Ada sifat membelanjakan hartanya yang tengah-tengah aja dah. Ya, kadang nggak berlebihan, kadang tidak pula kikir. Oh, sedekah jor-joran boleh nggak? Boleh nggak jor-joran? Boleh, tapi kita ingat nafkah keluarga kita. Wa beda biman ta'ul. Ya, ente buat orang mah bisa, buat keluarga kagak bisa. Kacau yang begini. Ya, jangan sampai tuh kita jor-joran tapi pelit sama keluarga, nggak menyelamatkan itu. Ya, padahal ada kewajiban sama keluarga, ya, ketimbang kepada orang lain. Ya, termasuk juga mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terang. Ya, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Karena itu janganlah kau takut pada manusia, tapi takutlah kepadaku. Ya, jadi kata-kata takut ini memang
ahlul qalb, ulama ahlul qalb yang paling bisa menerangkan tentang bagaimana perasaan takut itu. Ya, yang muncul di dada manusia. Kadangkala kita merasa takut terhadap sesuatu yang nampak, yang zahir. Ya, yang tidak tampak, yang tidak zahir, ya, kita gak akan muncul rasa takut itu. Justru disinilah kemudian yang bisa menyelamatkan kita. Ya, bagaimana orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada dua tetesan yang keluar daripada air mata seseorang. Yang pertama, ya, tetesan air mata karena takut kepada Allah, termasuk tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang dimana mau dilihat ataupun tidak takut kepada Allah untuk berbuat dosa. Ya, puasa ini melatih kita untuk menjadi orang yang demikian. Ya, kita mau tawaduk kayak gimana, puasa lapar mah tetap lapar aja udah. Ya, kita mau sabar ya tetap aja lapar gitu kan. Ya, kenapa? Karena memang urusan puasa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara hal yang menyebabkan manusia banyak terjerumus masuk ke dalam perkara yang dosa, ya, di dalam tubuh manusia ada dua rongga, al-fam wal farj, ada mulut dan kemaluan. Dan puasa kita itu ternyata hikmahnya apa? Mengendalikan mulut sama kemaluan kita. Ya, takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala padahal orang enggak pernah melihat kita. Ya, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini hal yang menyelamatkan ketika kita hanya takut kepada Allah, ya, berarti berani dengan makhluk, tapi kalau takutnya kepada makhluk pasti akan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi penjilat. Ya, jangan kita berharap dengan kehormatan makhluk. Kalau takutnya kepada makhluk, pasti dia akan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takutnya kepada Allah, tidak ada yang ditakuti. Hatta harus dipenjara, hatta harus tumpah darahnya, hatta harus berkorban jiwanya, keluarganya, hartanya hilang, enggak peduli. Ya, kenapa? Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makhluk nendang, Allah yang tangkap. Tapi kalau Allah nendang kita, siapa yang berani tangkap kita? Ya, mau ditampung di mana kita? Ya, ketika perasaan takut kepada Allah tidak ada di dalam hati kita. Ya, nah ini satu peristiwa, ada santri 10 ketika ujian akhir masing-masing dikasih ayam. Ya, gurunya cuma pesan begini, itu ayam potong dah. Ya, tapi jangan sampai ada yang tahu, cari tempat yang tidak diketahui. Ya, sama orang gitu ya. Akhirnya ada yang ngumpet di dalam sumur potong ayam. Ngumpet di gua, ayam dipotong, ya, ngumpet di semak-semak, ayam dipotong. Di antara 10 orang, 9 orang dipotong ayamnya. Ditanya, di mana kau potongnya? Dalam sumur, Kiai. Yang ini di mana? Di semak-semak, Kiai. Yakin kau tidak ada yang melihat? Yakin, Kiai. Satu enggak dipotong ayamnya. Ya, kenapa kau enggak dipotong? Enggak takut kau enggak lulus katanya. Bagaimana mungkin, Kiai? Ya, Kiai perintahkan saya untuk memotong ayam ini mencari tempat yang tidak bisa dilihat. Tempat yang mana yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kagak bisa, Kiai. Ya, hatta lubang hidung kita aja milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang 9 suruh nyantri lagi, yang 1 lulus, Masya Allah. Ya, ini kan luar biasa nih, ya. Mau orang lihat, mau tidak, ya, perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang menyelamatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimasukkan rasa takut apa? Ada perasaan cemas, ya. Kalau dosa-dosa kita enggak diampunin, gundah gulana, khawatir kena azab Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan-perbuatan haram gitu. Ya, kadang-kala ada orang yang meremehkan dosa. Ini sifat setan nih. Merasa ibadah sempurna, dosa-dosa remeh enggak dianggap gitu. Ya, dia punya ujub sama dirinya. Ya, maka setan itu gampang menjatuhkan manusia. Ya, ibadah ngerasa sempurna, melupakan dosa-dosa. Yang kecil cukup tobat aja dah, ntar juga diampunin katanya. Ya, padahal belum tentu juga. Ya, bagaimana yang kecil-kecil kemudian kita selalu, ya, melakukan dosa-dosa yang kecil tadi. Kalau yang kecil tadi bakal ditumpuk makin banyak. Ya, ini yang kita harus khawatirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah
ya di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat mesum sama perempuan, ya, dia kemudian mengucapkan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zamannya itu di masa lalu nggak ada nih. Di masa Rasulullah nggak ada perempuan. Ya, karena perempuan itu dianggap apa? Sebagai aib, gitu ya. Nggak ada yang ngajak-ngajakin laki-laki itu. Orang punya anak perempuan aja jadi aib dalam rumah tangganya. Tapi satu peristiwa ada wanita kaya, wanita punya jabatan, ya dia ngajak seorang laki-laki, seorang pemuda untuk diajak mesum itu. Dan satu peristiwa banyak ya kitab-kitab menceritakan kisah seorang pemuda yang diajak ya untuk berbuat mesum oleh wanita yang ngerasa setiap laki-laki tidak pernah menolak ajakan dia. Tapi si laki-laki ini diajak kok nggak bisa, sampai kemudian dijebak. Ya, untuk melakukan satu pekerjaan di rumah seorang wanita ini, kemudian disuruh masuk, sambil dikasih kerjaan, tiba-tiba wanita ini meninggalkan kamarnya, masuk kamar, apa yang dilihat? Tidak ada selembar pakaian pun yang dipakai ya di badan wanita ini. Kira-kira kalau kita gimana itu? Wah, rezeki kan, rezeki. Ya kapan lagi katanya kan. Tapi apa sih pemuda ini? Gemetar yang luar biasa. Dengkulnya kopong, ya dadanya berdebar-debar hebat saking takutnya kepada Allah. Gimana caranya? Kalau dia mau meninggalkan tempat itu, ini perempuan teriak sama orang kampung, si laki-laki ini akan dituduh ya melakukan hal yang buruk pada dirinya. Nanti mau nggak mau diapain? Digebugin. Bingung juga dia. Ya akhirnya apa? Dia izin untuk bersih-bersih diri, masuk ke kamar mandi. Ya dia buang air di situ. Ya apa yang keluar dari lubang duburnya berupa kotoran yang ada pada dirinya sengaja ditampung, dilumurin di badan itu. Ya jadi badannya itu penuh dengan kotoran. Dalam kondisi begitu, datanglah dia menghadapi si wanita yang nggak pakai baju ini, diajakin juga berbuat mesum. Apa yang terjadi? Ya wanita ini kaget, dasar orang gila katanya. Ya akhirnya diusir si laki-laki ini. Selamat dia. Ya selamat dia, Allah menyelamatkan seseorang. Ya anak pemuda-pemuda inilah yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian 3 hal yang menghapuskan dosa. Wa ammal kafarat fantadirus shalah ba'da shalah. Ya menanti salat sesudah salat. Ya. Wa isbagul wudu bis sabarat. Menyempurnakan wudu di waktu dingin. Orang kalau dingin udah kagak mau tuh, ya nyentuh-nyentuh air, ya tapi dia menyempurnakan wudunya. Wa naqlul aqdam ilal jama'at, meringankan kaki untuk berjamaah. Ini hal yang menghapuskan dosa. Ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau menyebutkan apa? Tentang adanya derajat, ya seseorang yang kemudian dia berjalan dari rumahnya, kemudian menyempurnakan wudunya, ya menuju masjid, ya tidak ada niat yang mendorong ke masjid kecuali untuk sholat, maka tidaklah langkah yang dihentakkan oleh kakinya, 1 langkah tinggikan derajat, 1 langkah hapuskan dosa-dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika dia masuk masjid, taruhlah misalnya sholat maghrib gitu ya, udah masuk udah sholat maghrib, dia nggak pulang dulu. Dia diam di masjid, ya, menunggu datangnya waktu sholat Isya. Itu yang saya bilang fadilah taklim itu di situ. Ya, pada saat ada dulu beberapa waktu yang lalu kan taklim kita badal maghrib kan. Habis maghrib kita nggak pulang, kita taklim, ya. Sementara yang lain mah pada pulang gitu kan. Nah ada orang yang dia niatkan selain dia menuntut ilmu, dia niat nanti saya pengen sekalian sholat Isya, ya nunggu sholat setelah sholat. Nah ternyata dia dihitung dalam sholat selama dia tertahan oleh sholatnya. Atau selama dia duduk di situ nunggu waktu sholat, dianggap sholat terus sampai ketemu waktu sholat sesungguhnya. Ya masya Allah kan, luar biasa gitu. Nah, ini kadang-kala kita yang nggak punya ilmu, nggak pernah ikut taklim, datang-datang waktu isaknya misalnya ditakhir gitu, tiba-tiba rame, ya
Padahal datang udah duduk aja dulu dengerin tuh, biar dapat juga dia. Ya dapat menunggu sholat, ya setelah sholat dapatlah tuh satu waktu itu, ya dicatat oleh malaikat, dia sholat sampai ketemu waktu sholat berikutnya. Jadi masya Allah ya. Dan ternyata ketika dia ada di dalam majelisnya, wal malaikah yusalluna ala ahadikum madama fi majlisih alladhi shalla fi. Para malaikat itu mendoakan orang yang tetap duduk di tempat sholatnya sampai nunggu sholat berikutnya dengan doanya apa? Allahumma arhamhu, Allahumma ghfirlahu, Allahumma tub alaih. Coba itu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah ya terima tobat dia. Coba. Kan luar biasa tuh. Ya, habis maghrib ya kita taklim misalnya, nunggu waktu sholat datang berikutnya. Para malaikat bersolawat ya kepada kita, mohonkan apa? Rahmat, mohonkan ampunan kepada Allah, terima tobat kita di hadapan Allah. Ya, jadi fadilahnya luar biasa. Ya insya Allah mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan itu. Ya. Nah kemudian juga disebutkan lagi. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan ketika beliau di surga, ya itu mendengar terompahnya Bilal. Ya, kemudian beliau bertanya kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Ya Bilal, kenapa sih kau mendahului aku masuk ke surga? Ya, ma dakhaltul jannah qattu illa sami'tu khosyatak amami. Ya, karena pada waktu itu kata Nabi, ya aku tidaklah masuk surga sama sekali melainkan aku mendengar suara sendalmu amami, di hadapanku. Ya dakhaltul barihah, ya dakhaltul barihatal jannah. Ya suara sendal itu masuk ke dalam surga. Ya padahal Bilalnya masih ada di dunia, tapi terompahnya sudah ada di surga itu. Apa amalannya? Ditanya, apa sih amalannya? Ya Rasulullah, ma adzantu qattu illa sallaitu raka'atain wa ma asabani hadatsun qattu illa tawaddatu indaha. Ya Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku kemudian berwudu, aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Jadi ada yang namanya sunnah, sholat sunnah wudu. Ya, Bilal itu biasa mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah wudu. Ya jaga wudunya, wudu kita batal. Antum mau berangkat ke pasar, ke kantor, mau kerja, ya aktivitas apapun, jaga wudunya. Batal wudu, batal lagi wudu. Setiap ada wudu, nah itu ada sunnah sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang menyebabkan suara ya atau terompahnya sudah ada di surga, ya padahal orangnya ada di dunia. Jaga orang yang suka jaga wudunya. Ya, jadi ternyata fadilah orang berwudu itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau disempurna wudunya, idza tawaddu'al abdul muslim awil mu'min. Kalau ada seorang hamba muslim, dia beriman, ya seorang yang beriman berwudu, ya faghasala wajhah, dia basuh bagian wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, maka keluar dari wajahnya ini dosa-dosa. Dosa-dosa wajah kan paling banyak tuh. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, ya pikiran-pikiran jorok di kepala kita, keluar udah dosa-dosanya. Ya, dengan apa? Tetesan bersama tetesan air wudu itu. Makanya disunnahkan kalau berwudu jangan diseka, jangan dikeringin, biar kering sendiri aja dah. Ya kenapa? Karena selama itu masih menetes, dosa kita itu menetes seiring dengan habisnya tetesan air wudu itu. Ya, di bagian tangannya disapu, kharaja min yadayhi kullu khati'ah, ya maka dosa tangan ini akan berguguran, ya sebanyak air yang tumpah, ya. Fa idza ghassala rijlaih, ya ketika dia basuh bagian kakinya, ya kharajat kullu khati'ah, maka dia akan dikeluarkan dosa-dosa akibat kakinya yang berbuat dosa itu. Ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini jaga wudu, nah, ini kebiasaan, ya hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mereka yang senantiasa menjaga salatnya itu. Ya, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman, barang siapa
yang senang berjumpa dengan Allah, yang besok kita masih disebut sebagai seorang muslim. Ya, falyuhafidz ala haula'is salawat, maka hendaklah dia menjaga waktu-waktu sholatnya. Ini masya Allah nih. Ya, disebutkan di sini ya tentang bagaimana hal yang meninggikan derajat untuk berjamaah. Ya, senantiasa sebisa mungkin, sekalipun hukum sholat berjamaah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ini ulama asy-Syafi'iyah. Ada yang mengatakan fardu ain, ini al-Hanabilah. Ya, sekalipun fardu ain, tapi syarat ya sholat berjamaah bukan termasuk syarat sah sholat, artinya masih bisa sendirian. Ya, bertingkat ya perbedaan pendapat ulama. Sekalipun demikian kita berlomba-lomba. Ya, kalau memang ada waktu, ya kita senggang, usahakan. Ya, karena termasuk ini menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, 3 hal yang meninggikan derajat kita. Ya, wa ammad darajat. Adapun yang meningkatkan derajat kita adalah fait'amut ta'am, memberikan makan. Wa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Wa salatun bil lail wan nasu niyam, ya salat pada malam hari di waktu orang-orang pada tidur. Ya, bagaimana memberikan makan ini? Ini cocok nih. Ya, di bulan Ramadan masya Allah. Ya, kita sedekah itu punya kesempatan kebaikan lewat harta kita. Orang yang cerdas yang mampu mengambil kesempatan. Ya, dalam dunia ekonomi pun begitu. Ada kesempatan orang berpeluang ambil, walaupun itu ada resikonya. Ya, dan itu orang yang beruntung, orang yang cerdas selalu mengambil kesempatan. Kenapa? Karena hari apa sekarang nih? Hari Sabtu ini dengan Sabtu besok itu adalah makhluk yang baru. Yang kesempatannya belum tentu sama. Ya, jangan sampai kita punya harta, awalnya punya kebaikan, tiba-tiba hilang kebaikannya. Saya pernah sering sampaikan itu. Tasaddaku, bersedekahlah kalian kata Nabi. Fa innahu ya'ti 'alaikum zaman, karena nanti akan datang zaman menghadap kepada kalian, yamshir rajulu bi sadaqatihi, ada seorang bawa sedekahnya. Ya, nyari orang yang mau nyari sedekah, yang mau nerima sedekah, ya. Dia bawa sedekah, nyari orang yang nerima sedekah. Fala yajidu man yaqbaluha, tapi tidak ada satupun hari itu yang mau terima sedekah dia. Kalau sekarang yang melas-melas orang yang minta-minta sama kita. Ya, orang miskin ketemu orang kaya, senangnya luar biasa. Kenapa? Si kaya kalau timbang bukain pintu mobilnya dia aja cepet dikasih. Masya Allah. Ya, ngajak ngomong aja pulang dikepelin duit. Siapa yang gak senang nemu yang begitu tuh? Ya, kalau sekarang sodako kita masih orang butuh. Ya, sehari berapa bok takjil di sini? Takjil berapa bok di sini banyak? Hah? 70. Masih kalah dong sama saya. Saya nyebarin 100 bok ditambah makanannya 150, Pak. Ya, ketiga masjid mah ya, kita sebar gitu ya. Jadi masya Allah nih, anggaplah 70. Ada orang yang datang di situ, banyaknya luar biasa. Bahkan di rumah aja bini masak, datangnya kita kemarin. Iya nggak? Asik nggak? Asik. Kita masih butuh sedekah orang. Walaupun kita kagak minta, masih butuh. Orang yang menyediakan takjil, dapat pahala manfaat tarasa iman. Barang siapa yang ngasih makan orang berbuka puasa, dia mendapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa itu. Seneng gitu. Tapi satu ketika yang melas-melas nanti orang yang punya harta, Pak. Orang kaya melas-melas nyari siapa ya? Nyari orang yang mau terima sedekah dia. Melas-melas nyari. Ya, ngasih kepada siapa yang nggak ada yang mau nerima. Ya, bahkan ketika ada seorang yang dulu terima sedekah dulu senengnya luar biasa. Ya fulan, sini ya fulan. Ta'al ya fulan. Aneh bawa sedekah nih. Nih ente mau nggak nih? Apa kata dia? Lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha. Kalau ente datangnya kemarin itu sedekah, kemarin ente bawa, saya terima. Fa ammal yaum, adapun hari ini, fala hajata li biha, saya enggak butuh sedekah untuk. Ya, coba bayangin. Antum kerja, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ya, kehidupan kita 3/4 untuk dunia kita habisin. 1/3 kita bawa tuh. Untuk Allah sedikit, ya, untuk keluarga sedikit lebih sedikit lagi. Ya, kita bawa tuh 3/4 kehidupan dunia kita serahkan untuk dunia ini. Bayangkan kalau harta yang kita tumpuk ternyata kebaikannya dicabut sama Allah. Kenapa? Karena pada hari itu kata Nabi,
ya nggak ada terima sedekah, ulama sampaikan hari itu orang semua kaya. Kaya semua, nggak butuh harta kita. Ya sopir, pembantu, ya siapapun, kalau suruh kerja di rumah kita sekarang masih mau, besok kagak mau lagi. Bandeknya hartanya banyakkan dia ketimbang majikannya. Ya dia nggak mau. Bayangin, sujud sekali masuk masjid orang, ya itu lebih berharga ketimbang dunia sama isi-isinya. Dunia sama isi-isinya, sujud sekali doang. Ya kenapa? Orang udah bicara dunia udah nggak penting lagi. Ya kenapa? Semua orang kaya punya harta. Ya sehingga sodakoh aja orang kasih dia nggak mau terima. Nah bagaimana fait'amut ta'am ini? Inna khairakum man at'amat ta'am. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang suka memberi makan orang lain. Ya ngasih makan orang lain. Masya Allah. Kenapa kok Nabi Ibrahim ya disebut dengan Khalilullah? Kenapa coba? Karena beliau setiap malam kalau menggelar makan malam itu beliau selalu mengajak orang. Bisa nggak kita begitu tuh? Ya, gelar makan malam di rumah selalu beliau ngundang orang, Ya kalau makan tuh nggak sama keluarga aja, sama tetangganya dipanggil suruh makan. Masya Allah. Ya, nah jadi sebaik-baik kita yang suka memberikan makan ya kepada orang lain. Ya, ini yang bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Ya termasuk juga apa? Afsyus salam. Orang senantiasa menebarkan salam. Ya ini satu paket ini. Ya Nabi sampaikan, ya ayuhan nas afsyus salam wasilul arham wa ta'imut ta'am. Ya hai manusia sebarkanlah salam, sambung silaturahim, berikanlah makan gitu. Wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ya salatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Allah karim. Ya jadi tebarkan salam, biasain. Kita lewat jangan pakai misi bang, nggak pakai misi. Assalamualaikum bang, biasain. Ya sejago-jagonya orang kalau diucapkan salam insya Allah. Ya dia nggak punya niat jahat lagi dah. Ya timbang misi bang ya, numpang lewat bang ya. Nah nggak ada sunnahnya begitu. Ya assalamualaikum bang. Ya kalau bisa kita samperin juga silakan juga. Ya nah, tebarkan salam, kita jawab salam, saling doa. Bid'ah, saling mendoakan ya. Nah ini hal yang barangkali mudah-mudahan menjadi pengingat kita, termasuk sholat malam pada saat manusia tidur. Ini hal yang meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya kesempatan kita hari ini tentang bagaimana iman menjadi landasan hidup, ya tidak mungkin kita bisa melaksanakan hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali dengan landasan iman yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Padahal. Siapa yang bertanya? Pak Harto. Terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan saja. Dalam Al-Quran kan disebutkan, janganlah berputus asa dalam mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikaitkan dan Allah akan mengampuni. Dikaitkan dengan surat Al-Zalzalah. Perbuatan dosa sekecil apapun akan diperlihatkan. Dan juga kebaikan akan diperlihatkan. Bagaimana cara memahami gitu? Kasih Pak. Wala tai'asu min rawhillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Banyak riwayat ya, termasuk juga hadis qudsi. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala punya murka dan punya ampunan. Ketika seorang hamba yang punya dosa menghadap Allah, dia bertobat kepada Allah, Allah Ghafur. Allah Maha mengampuni. Padahal murkanya luar biasa. Tapi ketika si hamba ini dosa setinggi gunung kata Nabi, dia menghadap kepada Allah, ya dia tidak berputus asa daripada rahmat Allah, ya dia benar-benar menggantungkan harap bahwa tobatnya diterima, maka ampunan Allah lebih dulu ketimbang murkanya Allah. Ya kalaupun tadi antum menghubungkan surat Al-Zalzalah, setiap kebaikan dibalas, keburukan dibalas, itu kan motivasi aja. Ada orang supaya berbuat baik sekecil apapun dibalas. Yang jahat pun juga begitu. Nah bagaimana menghilangkan dosa-dosa kejahatan yang kecil tadi? Ada caranya, tobat. Karena manusia itu kan tempatnya lupa dan salah. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Gitu kan? Nggak ada manusia yang nggak punya
dosa. Orang yang sempurna, ya, yang terbaik di antara kita bukan orang yang nggak punya dosa, tapi dia pernah berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah, jangan ngulangin lagi. Itu manusia super namanya. Ya, Iron Man gitu ya, Superman gitu ya. Dia pernah berbuat maksiat, dimohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat tadi kalau dihubung-hubungkan nggak bisa berdiri sendiri ya. Artinya satu kesempatan ini ayat tentang motivasi. Ya, seberat apapun kebaikan tersembunyi saja ya di bawah bumi yang paling dalam, Allah tahu akan diganjar itu. Ya, kejahatan pun juga begitu. Kita umpetin kayak apa itu bangke, kecium juga baunya. Apalagi di sisi Allah. Makanya jangan berbuat begitu. Nah, kalau kita punya dosa, ada dua dosa. Dosa kepada Allah, tobatnya kepada Allah. Dosa kepada manusia, minta dihalalkan perbuatan kita sama manusia. Falyatahallalhu minha, minta dihalalkan perbuatannya. Ngutang bayar, kalau fitnah minta maaf. Ya, kalau tiba-tiba kita berbuat zalim, ya kita segera tuh datengin. Perlu dikisos, kisos aja kita dah. Kayak Nabi itu, ya, lagi sakit beliau bilang sama sahabatnya, kalau ada di antara kalian yang pernah disakiti dengan tangan ini, maka waktunya kalian mengkisos saya sekarang. Coba itu. Nabi loh, ya, yang dijamin masuk surga oleh Allah, ya, dosanya diampuni, yang lalu maupun yang akan datang, ya, menjaga bagaimana supaya tidak menzolimi orang lain, sampai minta dikisos. Bang, dulu aneh nampel mata ente bonyok, sekarang dah aneh minta maaf, kalau ente kagak redo tonjok lagi aja dah, misalnya begitu. Ya, tapi insya Allah lah nggak sampai begitu ya. Dan mudah-mudahan ya dengan sifat yang begitu, disitulah pintu tobat pada Allah itu. Ya, jadi ketika Allah murka terhadap kita karena perbuatan maksiat, tapi ketika kita bertobat kepada Allah, maha rahmannya Allah, kayak sayang Allah lebih dulu, ya, mendahului ketimbang murkanya. Maka kita harus yakin, ya, ketika para ulama semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan petunjuk kita tobat, lisan nyesel, hati membenci perbuatan itu, ya sikap kita bagaimana? Jangan lagi berbuat kemaksiatan itu, ya, diganti dengan amalan-amalan saleh. Insya Allah itu dosa segede gaban gitu kan, segede gunung, pastilah Allah akan mengampuni dosa kita. Itu harus begitu. Ya, jangan berputus asa pada rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu? Ya, Oh, ada silakan. Ibu. Sebentar. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan buat saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Pada kajian hari ini saya sangat tertarik, Pak. Alhamdulillah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam ya untuk mempelajari kajian ini. Terima kasih. Saya mau ada pertanyaan di mana yang tadi sudah disampaikan bagaimana cara kita mempelajari, membinasakan hal-hal yang bisa membinasakan pada diri manusia. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter ya Pak ya. Walaupun mungkin dia sudah belajar seperti anak-anak pembentukan karakter ya. Kemudian kalau orang sudah dewasa, orang tua seperti saya mungkin belajar di majelis dan sebagainya. Kita tahu hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang sifat manusia itu ya, namanya manusia nggak sempurna ya Pak ya. Ya. Jadi sifat-sifat seperti yang tadi yang membinasakan seperti kikir gitu ya. Kita tahu hal yang seperti itu. Tapi kadang-kadang manusia itu kok sifatnya itu tidak bisa berubah, sulit untuk berubah. Yang kedua, hawa nafsu. Manusia memang punya hawa nafsu. Kadang-kadang ya kita tahu bahwa oh itu adalah yang bisa membinasakan kita. Tapi kadang-kadang manusia itu ya ada lengahnya sedikit, misalkan seperti sekarang misalkan kayak puasa, kadang-kadang persiapan untuk makan, atau mungkin yang makan berlebihan, atau mungkin kita kadang-kadang apalagi seorang ibu gitu ya, kadang-kadang kita sudah mempunyai sesuatu yang ada di rumah, ada yang menawar-nawarkan sesuatu. Nah itulah kadang-kadang kita lengah gitu ya, kadang-kadang kita lupa.
ada nafsu, padahal barang yang sudah ada di rumah dengan diiming-imingin, misalkan kredit dan sebagainya, itu ada hawa nafsu yang semacam itu sulit. Bu, pertanyaannya singkat aja, Bu. Yang ketiga yaitu sifat yang sombong atau ajub gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah atau mempelajari sifat-sifat yang tadi yang sulit untuk diperbaikin gitu, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hostnya galak Bu ya, maklumin Bu. Lagi puasa nih MC-nya. Jadi kalau kita bicara tentang hal yang membinasakan, bagaimana sih caranya untuk mengendalikan tiga ini? Ya kalau lawannya asyuh tadi, ya disamakan dengan lebih dahsyat daripada bakhil, maka lawannya apa? Ya kudu dermawan. Cuma karena kecintaan kita kepada dunia, padahal Nabi udah sampein, ada penyakit wahan Bu. Ya sahabat nanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, penyakit wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Ya, cinta dunia, takut mati. Nah, bagaimana mengikis sifat kikir ini? Memang harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kalau nggak dilatih repot udah. Ya, kalau kecintaan kita terhadap dunia itu tidak mencapai kebaikan yang sempurna, sampai kita mampu menafkahkan apa yang kita cintai, coba tuh. Yang kita suka apa nih? Gitu. Belajar dah ngasih tetangga yang baik-baik Bu. Ya, ngasih tetangga yang baik-baik nih. Ada mangga beli 2 kilo. Yang bagus-bagus kasih tetangga. Jangan yang pantat mangga udah hitam-hitam. Yang udah ada bonyoknya dipisahin. Ya, jangan. Belajar menyenangkan orang lain. Ya, menyenangkan orang lain, bahwasannya harta ini yang kita punya, jangan sampai tadi hilang kesempatan ada kebaikan di dalamnya. Kalau udah kita berlaku bakhil, berlaku kikir, cinta sama dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut sama mati, rusak udah. Iya dong, kalau orang udah gila sama dunia udah selesai. Ya, maka untuk mempelajarinya bagaimana kita menghilangkan cara untuk hal yang supaya kita nggak binasa. Ya jangan kecenderungan kita terhadap dunia tuh terlalu luar biasa. Ya biasa-biasa aja dah gitu ya. Salah satu contohnya apa? Dalam hidup, ya sifat iri dan hasad itu jangan dipupuk. Kadang kalau ibu ngukur kehidupan nama orang lain, jadi yang muncul tuh macam-macam. Padahal orang punya rumah gede, kendaraannya banyak, jabatan tinggi, gaji besar, enggak membahagiakan kita. Yang bahagia, bikin bahagia kata Nabi, cuma 4 doang. Nyaman, 3 apa 4 ya? Saya lupa. Nyaman tinggal di tempat dia. Entah dia mau ngontrak kek, numpang di pondok mertua indah, tidurnya di masjid kek, syukur-syukur beli rumah sendiri. Ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang ngerasa udah nyaman tinggal di tempat tinggal dia. Makanya, mohon maaf, orang-orang yang nggak punya rumah, tidurnya di emperan toko, nyamuk banyak, bau sampah di mana-mana, bisa nyenyak tidurnya, udah bahagia. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Ya, dia udah nyaman. Wa mu'afan fi jasadi. Dia punya dikasih kesehatan sama badannya, Bu. Udah tinggal enak, nyaman, ya dikasih sehat sama badannya, dan dia punya makanan hari itu. Hari itu loh, bukan untuk sebulan. Ya, hari itu dia punya. Neng, gimana Neng buat sahur? Ade Bang. Jangan ditanya ntar buat buka, tenang aja. Yang penting ntar sahur ada nih. Ya, ade Bang, tenang aja. Ya, kan Nabi bilang walaupun minum seteguk air udah sahur Bang. Iya, udah minum air aja udah. Yang penting mah ada, bahagia kita. Itu ternyata kata Nabi apa? Faka'anna ma khizat lahu dunya fi hadza fiha. Dia sudah memiliki dunia sama isi-isinya, coba tuh Bu. Ya, tidur udah nyaman, makanya saya Masya Allah, rumah masih ngontrak, kagak ngiler-ngiler amat, lihat rumah jamaah yang segede gaban, ya nggak ngiler-ngiler amat, ngerasa nyaman. Pulang dari tempat ngajar ke rumah, nggak harus melewatin orang pada nongkrong. Ya, kita langsung ketemu, kalau beli barang apa-apa tetangga nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang iri-irian. Kadang kita beli barang itu takutnya apa? Tetangga pada ngiri, kita jadi dosa. Ya tuh tetangga pada kesiksa batinnya.
Ya, kita beli motor baru, beli ini baru, pelan-pelan aja dah. Malam-malamnya kita datangnya dah. Ya, supaya barang tuh orang nggak dilihat orang. Tapi nyaman tinggal di situ, nggak berisik, tetangganya baik. Kan enak nggak? Enak kan? Tetangga baik, gitu kan? Keluarganya baik, Masya Allah. Ya, dikasih sehat badan. Berapa banyak orang yang rumahnya besar juga nggak bahagia? Ya nggak? Rumahnya gede kagak bahagia. Ya, sakit lagi. Makanan kagak masuk, makanan padahal bejibun dia punya. Ya padahal makanan dia punya di gudang-gudang penyimpanan makanan dia banyaknya luar biasa. Ya pada saat corona awal-awal orang pada belanja tuh, supermarket pada diapain? Dihabisin, diborong, ya. Itu gak bahagiakan. Jadi untuk menghilangkan sifat kikir itu Bu, ya itu banyakin tuh yang namanya kecenderungan jangan mengejar dunia lah. Ya, dunia ini ya yang seperti yang saya bilang tadi, kejar dunia belum tentu dapat, kalaupun dapat belum tentu banyak, kalau banyak belum tentu kita puas. Kalaupun puas cuma sementara doang, udah kenapa? Bakal mati kita. Makanya belajar. Nggak bisa sodakoh gede, sedang-sedang aja dah. Nggak bisa sedang, yang kecil-kecil belajar. Harus begitu. Tapi kalau ibu nggak pernah sodakoh, ya, nggak pernah memberikan kebahagiaan sama orang lain, akan muncul sifat kikir, sifat bakhilnya itu. Hawa nafsu yang dimaksud begini, orang itu menghindarkan hawa nafsu yang membinasakan, maksudnya apa? Dia nggak mau belajar agama, nggak mau paham sama agama. Ini kalau orang ngaji, jangan pakai otak. Kalau pakai otak, ngakalin ustadznya melulu. Iya dong, apa yang diucapkan sama guru bertolak belakang, dia ngambek dia. Tapi pakai hati dong. Gak mungkin ustadz ngajarin sesat, nggak ada. Ya guru kita nggak mungkin ngajarin antum tuh jadi salah, nggak. Ya apa yang disampaikan, belajar pakai hati, nerima aja dulu. Ya kenapa? Karena agama akan menjadi ukuran, ya mengatur atau mengendalikan hawa nafsu seseorang. Ya, nah tapi kalau nggak pernah belajar, taklim aja nggak pernah hadir, ya bagaimana hawa nafsunya bisa dikendalikan? Nggak bisa. Ya orang yang memahami agamanya, ini salah satu yang Allah takdirkan dia menjadi orang baik. Ya, man yuridillahu khaira falyufaqihu fiddin, kan? Barang siapa yang Allah takdirkan jadi orang baik, maka dia akan dipahamkan sama agamanya. Nah, terus bagaimana caranya kita paham sama agama? Ya datengin majelis ilmu, datengin gurunya, ya. Belajar, tanya satu perkara, ada masalah tanya. Jangan pakai ya, pikiran sendiri, ya. Ini kan di masa lalu begitu, orang pengen punya usaha, datang ke guru, ya guru, saya punya usaha nih, kira-kira usaha nih kalau begini mengandung unsur riba apa kagak? Saya sering ditanya begitu. Ya Ustadz, ana ada kontrak kerja nih baru draft doang. Kira-kira cacat syar'i nggak? Oh ini jangan diikutin. Kenapa? Antum kalau ngikutin pertama rugi, yang kedua haram. Ya akhirnya nggak jadi. Ya suka begitu. Itu supaya apa? Nafsu terhadap dunia terkendalikan gitu. Ya, yang dengan agama ini. Termasuk juga kagum sama diri sendiri. Caranya bagaimana? Ibu harus punya sifat tawadu, Bu. Ya, tawadu bukan tahu warna duit, bukan. Ya, ibu tahu warna duit emang. Ya, urusan duit mama gitu ya. Tapi tawadu itu apa? Ya, kita menganggap orang lebih mulia ketimbang kita. Ya, datang orang dimuliain, siapapun orangnya. Ada tamu, ayo kita ajak masuk. Ya, kita berjalan, kasih dia duluan, Masya Allah. Ya, kalau dalam bicara, udah kita merendah saja deh. Dengan begitu insya Allah, ya itu tidak ada hal minasan kita. Kenapa? Semua orang kita muliain semua. Ya, nggak ada tuh orang tawadu jadi binasa, kagak ada. Ya, tawadu itu merendah dia. Ya, serendahnya di hadapan Allah. Tapi sama manusia, ya manusia rendah hati di hadapan Allah, rendahkan dirinya. Ya, insya Allah akan selamat. Tapi kalau kita ngerasa paling orang jadi rendah di antara, ya udah susah udah. Gua RT nih, ya gua tahu lu RT. Besok juga lu mati juga teh gitu ya. Ya kan begitu kan, gua ini nih, gua ini, wah kalau disuruh gua-guaan repot udah. Ya, jadi udah begitu repot. Itu hal membinasakan dia. Dia tidak akan menerima nasihat daripada orang lain. Ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu bisa dipahami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ibu tadi sampaikan ada menusuk di hati. Maha suci Allah. Ya, Maha suci Allah.
Tidak ada sesuatu perkara yang kita ketahui kecuali apa yang Allah ajarkan. Allah yang menyampaikan ya hidayah itu, petunjuk itu kepada hati-hati setiap kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Instagram. Dari mana? Dari Bab. live ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deprianto. Mau tanya, Ustadz katanya, bagaimana cara menghapuskan dosa kita pada konteks di zaman sekarang? Dan apa amalan yang paling baik untuk menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Itu pertanyaannya. Ya, ini kan bingung juga nih, dosa apaan gitu ya. Jadi kalau kita bicara dosa, itu kan ada dosa yang besar, dosa yang kecil. Kemudian sifatnya bagaimana? Kepada siapa dosa itu? Kepada Allah, kepada manusia. Nah sekarang yang besar-besar bagaimana dosanya? Kan ada ulama ya, Imam Az-Zahabi ya kalau nggak salah itu, beliau menuliskan kitab 70-an dosa besar Al-Kabair itu ya, Imam Az-Zahabi itu. Beliau menuliskan kitab Al-Kabair, ada 70-an dosa besar. Tuh pelajarin tuh, di antara dosa itu ada nggak kita melakukannya? Kalau ada hal yang bisa yang kita lakukan itu, ya nggak ada cara lain kecuali kita tobat atas dosa besar itu. Salah satunya apa? Sholat tobat udah. Sholat tobat itu tidak disunahkan setiap hari. Ya pada saat kita punya dosa yang besar itu, ya kita sholat sunnah tobat itu. Yang paling penting menghentikan perbuatannya, bukan sholat tobat, tapi kemaksiatan jalan terus, jangan. Ya jangan sampai diulang-ulang lagi ya. Jadi sekali tobat, tobatnya bukan tomat ya, malam tobat, sore kumat lagi. Wah repot udah. Yang begini yang repot nih. Ya dia nggak ada rasa takutnya di hadapan Allah. Jadi pada saat kita mempelajari Al-Kabair, 70-an dosa besar yang ada di kehidupan manusia, satu saja kita melakukannya, tobat kita kepada Allah. Ya mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Semoga Allah menerima tobat kita. Ditambah dengan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Datengin masjid, satu langkah naikkan derajat, satu langkah tinggikan, hapuskan dosa. Wudunya disempurnakan, karena setiap wudu ada yang rontok dosa-dosa kita kepada Allah itu. Ya, berarti kalau begitu sempurnain aja wudunya. Jaga wudunya. Dengan menjaga wudunya insya Allah ini salah satu wasilah. Ya wasilah gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak mungkin orang berwudu kalau kagak sholat ya. Pasti orang wudunya dijaga gitu kan. Pasti dia akan melakukan sholat. Kenapa? Karena syarat ya toharoh itu bersuci untuk sholat. Ya. Nah kalau untuk manusia, Nabi sampaikan barang siapa yang merusak kehormatan saudaranya, merampas ya kehormatan saudaranya, falyatahalalhu minha, minta dihalalkan perbuatannya. Nah sekarang orang yang tadi nanya nih, mengukur ada nggak dosa kita kepada orang lain. Sama orang tua masih hidup, pelihara. Itu keramat kita, itu waliullah, walinya Allah. Ya datengin kita minta maaf. Ntar kalau udah nggak ada baru berasa tuh. Ya, baru berasa, wah dulu hidup kita susah, sekarang udah bahagia, pengen bagian orang tua susah. Ya, kalau punya dosa sama orang tua, minta maaf. Minta maaf udah. Ya, sejadi-jadinya kita minta maaf. Sama tetangga, ada tanah nih, rumah kita atasnya lurus, bawahnya miring. Ya, gimana caranya bilangin, Bang? Ini dulu saya salah nih, bikin rumah, tembok atas lempeng, bawahnya emang saya niat mau ngambil tanah abang. Ya gimana dong? Apa saya bayarin aja gimana? Ya saya nggak mau dibayarin deh, pokoknya lu bongkar udah. Ya bongkar tuh tobatnya begitu, itu hak dia. Bongkar dah, gitu ya. Ya suruh bongkar. Tapi kalau dia bilang, udah anda ridha, insya Allah jadi berkah buat antum. Ya udah selesai. Ya minta dihalalkan perbuatannya. Kadang kita malu mengungkapkan kesalahan kita sama orang. Ya malunya jangan dipelihara. Kalau malu pakai helm aja udah. Biar mukanya kagak kelihatan. Ya sampein, Bang dulu Bang. Ada jatah ente, aneh makan Bang. Aneh gak sampein ma antum. Ya aneh minta maaf sekarang, aneh mau bayar. Ya dulu aneh yang aneh ambil 1 juta, cuma tahun 80. Ya sekarang 2021 dan 41 tahun. Ya abang mau minta berapa kita kasih dah. Harus begitu. Ya minta dihalalkan perbuatannya. Apa yang dia minta
semoga kita tuntas. Nah, itu jadi tobat kita kepada Allah, tobat kita atas dosa kepada manusia. Ya kalau kepada Allah 3 saja, kalau kepada manusia 4. Nyesel di mulut, nyesel di mulut ya atas perbuatan kita, benci di hati, jangan ngulangin lagi, penuhi haknya. Kalau ada warisan diambil dengan cara-cara yang haram, pulangin udah, pulangin. Walaupun duit itu udah kagak ada. Saya mau tobat Ustadz, dulu warisan saya makanin tuh duitnya, cuma sekarang udah kagak ada. Utang jadinya, bahaya, gitu kan? Nah, ini kan penting, orang yang gak bayar zakat aja bertahun-tahun padahal punya harta, wajib mengkodok nggak? Kodok. Ya karena kalau dia tobat pada Allah, oke. Tapi di antara harta kita ada hak mustahik. Itu utang kita kepada si mustahik ini harus dibayar. Ya jangan tobat dong, ya Allah kemarin gak bayar zakat, iya dah masih punya bande. Kodok kita. Berapa lama kita nggak bayar zakat mal padahal harta kita banyak, bayarin. Ya di kodok. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa kita. Dan ini masih banyak lagi, masih banyak amalan-amalan. Tadi salah satu secara global, ya sholat berjamaah itu bisa gugurkan dosa. Wudhu yang sempurna, kita bertahan menjaga wudhunya pun juga itu bisa gugurkan dosa kita. Insya Allah ya, dari niat dari awal pengen jadi orang baik, ya mudah-mudahan Allah kasih jalan menuju kebaikan-kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-Bapak, sudah 3 pertanyaan sudah selesai dan kajian kita sudah cukup. Mungkin Ustaz silakan untuk menutup. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi manfaat buat kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya, karena orang yang tahu lebih baik daripada orang yang tidak tahu. Orang yang paham lebih baik daripada orang yang tahu saja, tapi orang yang mengamalkannya itu lebih utama ketimbang orang yang sekedar paham dan sekedar tahu saja. Mudah-mudahan di antara 4 perkara, 3 ini adalah yang bisa kita hindarkan dan bisa juga kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Yang bicara belum tentu lebih baik daripada orang yang mendengarkan, tapi dalam hati kita berjuang, kita memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah. Ya banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan kita bisa ketemu lagi dalam kajian berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.